Shalom semua warga kerajaan. Tahun ini tahun preparation, tetapi khusus bulan November ini kita itu harus memiliki perseverance, yaitu ketahanan di dalam menghadapi penderitaan. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat ke-7 kita diberi contoh yang luar biasa tentang seorang hamba Tuhan yang disebut Nabi, yaitu Ayub. Karena firman Tuhan berkata bersabar sampai kedatangan Tuhan. Kita kan menantikan Tuhan. Kan sampai ada yang bilang sampai kapan, sampai kapan. Firman Allah mengatakan bersabarlah, bertekunlah. Sabar dan tekun, saudara. Menarik sekali, nama saya, nama asli saya itu artinya sabar dan baik. Di luar Tuhan sama sekali tidak sabar dan tidak baik. Tetapi di dalam Tuhan menuju apa yang diinginkan. Yang memberi nama itu kakek saya. Padahal saya ini di kalangan keluarga saya terkenal paling gak sabaran, saudaraku. Tetapi rupanya kalau dipanggil sabar, ada gunanya juga. Nah, firman Allah menunjukkan bagaimana Yakobus pasal 1 ayat 12. Kalau kita benar-benar bisa perseverance di dalam menghadapi, maka untuk menerima janji Tuhan juga di Hebrew 6 ayat 12. Iman dan ketekunan menerima janji Tuhan. Kita lihat bagaimana pertama kali wanita pertama Hawa melahirkan sebetulnya anak kembar. Again dia juga melahirkan Abel. Waktu Kain, siapa bayangkan dua langsung kembar besar sekali. Dan dia belum pernah melihat ada wanita mengandung. Bayangkan dia tanya sampai kapan. Dia tanya pada Adam sampai kapan. Dia tidak tahu ada batasnya. Mencapai 9 bulan 10 hari. Firman Allah mengatakan kita harus bersabar. Dan kita harus bisa menanggung penderitaan. Mungkin saya pernah lihat di sebuah mall. Ada orang-orang, ada mama di situ. Ada pemuda juga yang memegang mobil. Siapa yang paling lama tidak melepaskan tangannya, mobil itu menjadi bagiannya. Wah, mereka berjuang mati-matian. Bagaimana supaya tidak melepaskan tangan ini. Memang kita lihat syaratnya begitu dia ngantuk atau terlepas sedikit, gagal, dia tidak bisa. Tetapi kan ada hadiah. Demikian juga di dalam firman Tuhan Yakobus 12 ada the crown of glory, the crown of life yang dijanjikan. Dan penting tuh nama, saya pernah ketemu seseorang namanya bagus sekali. Namanya tahan uji. Luar biasa. Rupanya itu seki untuk hidup sukses. Tahan uji namanya, saudaraku. Luar biasa sekali. Karena itu bagi saudara yang saat ini melihat, apa iman itu cukup sola fide, only faith, no, faith dan ketekunan, faith dan kesabaran, makrotimeo, panjang sabar, dan juga hupomone, yaitu bertahan di bawah tekanan. Karena itu dikatakan kalau kamu bertekun, kamu akan jadi soko guru di dalam rumah Allahku, kata Yesus. Dan saudara harus tahu saya seorang kontraktor dan seorang civil engineer. Kalau balau itu ada ya retaan, ada maksudnya kurang bagus, cor-cornya oke lah. Tapi kalau kolom nggak bisa. Begitu kita ambil palu dan kita pukul ada bunyi plek, begitu bongkar. Karena dia harus menanggung beban. Setiap kepala keluarga yang mendengarkan saya, be strong in the Lord. Bagi setiap saudara menantikan janji Tuhan, saudara mendengarkan berita ini, ya, jangan melepaskan pengharapanmu, jangan, sebab ada upah yang menantinya lebih dari mobil, tetapi mahkota kehidupan. Bagi mereka yang alami penderitaan, saya mengingat teman-teman kita yang sedang menderita, saya mau beritahu ada mahkota tersedia. Kita belajar dari Ayub sampai timbul hujan musim gugur dan hujan musim semi. God bless you. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Saya masih ingat kisah beberapa tahun yang lalu ketika ada seorang teman yang cukup akrab. Di Malang itu ada sebuah pabrik permen, snack yang cukup besar. Dan itu ternyata cabangnya itu bukan hanya ada di kota-kota kecil. Bahkan sudah di luar kota, di Kalimantan, di Pontianak juga ada. Salah satu teman saya bekerja di pabrik itu. Karena
teman saya ini bagian marketing, dia buka sayap itu, cabang itu sampai kemana-mana. Sampai suatu saat perusahaan itu kelabakan karena biaya operasionalnya tinggi. Maka dikumpulkanlah semua para pemimpin yang ada di perusahaan itu. Kemudian bosnya itu berkata seperti ini. Kalian tahu bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk apa yang Anda, dia menunjuk teman saya itu, sangat besar. Dan bagaimana dengan keuntungannya? Nah, teman saya itu ada sedikit rohaninya, ya saya boleh sampaikan itu, ya ada sedikit sok rohani. Dia berkata seperti ini, Pak, begini loh, lihat burung-burung di udara, itu dipelihara oleh Tuhan. Apa jawaban dari bos itu? Makan odedek. Gak usah ambil gaji, makan odedek. Jadi dia mengalami kegoncangan perusahaan, pabriknya. Dan hatinya goncang sehingga apa yang diucapkannya itu pahit. Saya pikir-pikir benar juga ya. Bicara bisnis sudah rugi, kemudian ada yang sok rohani, yang marah lah. Ya. Pernah kita mengalami kegoncangan hati. Saya yakin bos ini pasti kehilangan damai sejahtera. Karena kenapa? Cuannya sudah berkurang, bahkan sudah rugi. Sudah tidak ada sukacita, tidak ada kasih, sudah tidak ada ketenangan karena tekanan yang berat. Dia kecewa dengan bawahannya yang bekerja asal. Apakah di antara kita yang pernah mengalami kegoncangan hati sehingga kita luka hati? Atau karena ada iri, ada cemburu, marah, enggak puas? Mungkin kita sudah berusaha untuk membaca Alkitab. Di sini kan selalu disampaikan harus baca Alkitab. Kita berdoa, tetapi di dalam pergumulan kehidupan kita, itu tidak bisa dibohongi. Ada orang berkata, Tuhan, lihat, mereka jauh lebih baik perusahaannya, saya kok seperti ini. Padahal apa yang mereka lakukan itu banyak tipu sana, tipu sini. Mengapa orang jahat yang tampaknya bahagia, sementara aku berusaha hidup benar, justru menderita? Kita mulai komplain dengan Tuhan. Tidak adil itu Tuhan. Pernah alami itu Bapak Ibu? Pernah? Goncang hati kita, kenapa ya? Sebenarnya apa yang kita alami itu juga pernah dialami salah satu tokoh Alkitab yang bernama Asaf. Dia seorang penyanyi, dia seorang pelayan Tuhan, dan juga pemimpin pujian dan penyembahan di bait Allah. Jadi praise and worship, tim praise and worship. Tetapi orang yang seharusnya kuat secara rohani justru pernah mengalami yang namanya krisis rohani yang sangat dalam. Jadi tidak menjamin seseorang yang melayani Tuhan itu tidak mengalami krisis rohani yang bisa terjadi sewaktu-waktu di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat pagi hari ini kita akan belajar bagaimana ia menemukan kembali damai di tengah kegoncangan hati. Pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan dari pusat itu maintaining perseverance spirit, artinya memelihara semangat ketekunan atau terus sabar. Dan subtemanya adalah rediscovering peace in times of inner turmoil. Artinya apa? Menemukan kembali damai di tengah kegoncangan hati. Kita akan membaca beberapa ayat. Yang pertama adalah di dalam Mazmur 73 ayat 1 hingga ayat 3. Firman Tuhan berkata, ayat yang pertama, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi yang pertama, bagaimana Asaf bisa menemukan kembali damai sejahteranya. Poin yang pertama adalah
Asaf berani mengakui kondisi hatinya yang paling buruk di hadapan Tuhan. Asaf mengakui loh, ayat 3, aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, dia jujur di hadapan Tuhan. Dia tidak menutupi pergumulannya itu dengan doa yang indah-indah. Dia tidak berpura-pura kuat. Dia tidak munafik, tapi dia katakan, aku cemburu kepada pembual-pembual melihat kemujuran orang-orang fasik. Ini adalah langkah yang pertama menuju pemulihan hati. Berani mengaku kondisi hati yang paling buruk di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen gagal menemukan kembali damai sejahtera karena tidak jujur kepada Tuhan. Saat pagi hari ini, apa yang sedang engkau alami? Tuhan ingin kita jujur kepadanya. Seperti seorang anak yang datang kepada bapaknya, mengatakan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Bapak ibu saudara sekalian, jangan berpikir seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, kemudian hati mereka tidak pernah bergoncang. Enggak, setiap daripada kita, hati kita bisa terjadi kegoncangan. Dan kita harus jujur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan berdoa seolah-olah semuanya baik-baik saja. Padahal hati kita kecewa. Kecewa itu enggak dosa. Tapi kalau kecewa itu dipelihara, itu yang berbahaya. Sebab kenapa Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Jadi kalau kita pelihara kecewa, apalagi kecewa kepada Tuhan, suatu saat kita bisa menolak Tuhan. Iri hati, marah atau capek, burn out. Pernah mengalami capek dalam hidup ini? Capek. Yang terjadi di dalam kehidupan kita cuma masalah demi masalah. Saya sekali lagi beritahu, Tuhan tidak bisa memulihkan kita. Tuhan tidak bisa menyembuhkan kita kalau kita masih menyembunyikan segala sesuatu di hadapannya. Saat pagi hari, Tuhan ingin kita jujur. Ada orang datang kepada saya sudah jujur kepada Tuhan, saya sudah nangis. Mengapa Tuhan masih belum menjawab doa saya? Indonesia ini kurang apa sih Bapak Ibu? Indonesia ini loh, kurang apa? Ya, boleh saya katakan gunungnya itu nyimpan emas loh. Betul. Terus perut buminya isinya apa? Nikel. Tembaga, saya pernah ke Newmont. Dilihatkan pitnya. Saya masuk ke ya, miningnya. Melihat bagaimana mereka mengambil tembaga-tembaga di situ. Laut kita luas. Betul, Swiss itu gak ada lautnya. Walaupun indah, gak ada lautnya. Kita ada laut yang luas. Tanahnya subur, udaranya kayak oksigen, banyak hutannya. Negeri kita itu punya segala sesuatu. Sumber daya alam melimpah, kemudian saya melihat tenaga kerja banyak sampai mereka jadi TKI, TKW. Anak bangsa juga tidak sedikit yang cerdas. Tapi anehnya di tengah kekayaan yang seperti itu, kualitas SDM juga bagus. Kenapa rakyat itu hidup jauh dari sejahtera? Saya sering jalan melihat orang-orang yang menderita, bagaimana mereka cari uang di jalan-jalan masuk pasar, jadi pedagang asongan dan lain sebagainya. Saya kasihan, harga pangan naik, lapangan kerja sulit. Kesenjangan sosial semakin hari semakin lebar. Mengapa negeri sekaya ini tidak juga makmur? Kenapa? Karena yang kaya bukan bangsanya. Oknum-oknum yang menggerogotinya. Tambang boleh banyak, betul? Tapi kalau hasilnya bocor di tengah jalan, ya rakyat tetap miskin. Saya tidak protes pemerintah. Ya, kita melihat kenyataannya ya. Program boleh hebat. Tapi kalau dikorupsi,
Indonesia bukan kurang sumber daya. Selama akar permasalahannya yaitu korupsi yang tidak dibasmi, Indonesia jalan di tempat. Makanya sekarang Purbaya kan, Menteri Keuangan kan lagi bahkan diancam dan lain sebagainya. Di luar kelihatan oke, tetapi yang di dalam bobrok. Seperti negara Indonesia, demikian juga hati kita. Selama kita tidak berani menggali yang di bawah permukaan, menggali akarnya, kita tidak akan pernah sembuh. Jadi setiap daripada kita, ya contohnya begini, aku pokoknya gak suka sama orang itu. Ditanya kenapa, pokoknya gak suka, itu pasti ada akarnya. Ya pokoknya saya gak suka, loh kenapa? Nggak tahu, pokoknya saya nggak suka. Itu bohong. Pasti ada akar permasalahannya. Bisa saja iri, betul nggak? Iri jadi nggak senang. Kemudian insecure, akhirnya kita juga nggak senang. Atau mungkin kita kalah pinter, sehingga kita nggak jadi senang. Jadi akarnya itu harus dicari. Saya pernah mengalami batuk. Bapak Ibu tahu pernah batuk toh? Batuk ke dokter dikasih obat batuk. Waktu minum enakan. Selesai obatnya, batuk lagi. Ke dokter lagi, dok masih batuk. Saya kasih obat batuk yang lebih keras lagi. Oh minum enak. Habis obat, batuk lagi. Akhirnya saya ngomong, dok saya ini sakit batuk atau bukan? Ya jelas-jelas kamu batuk kok. Saya mau akarnya apa? Saya batuk itu. Paru-paru basah kek, atau apa? Ya atau polusi atau apa? Dicek ronsen, ternyata ada bercak-bercak di dalam. Dites ternyata kena TBC. Nah, sudah tahu akar permasalahannya, kemudian dikasih obat setengah tahun minum sembuh. Jadi kalau kita mau betul-betul pulih, maka kita harus melihat apa sih akar permasalahan di dalam hidup kita. Amin. Si Asaf tadi apa? Iri, dia cemburu. Sudah datang kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan. Ada satu tokoh Alkitab, Absalom. Ini tipe orang yang menyimpan luka. Dia marah, dia dendam di dalam hatinya tanpa pernah mengakuinya. Masih ingat kisahnya ketika adiknya yang bernama siapa? Tamar diperkosa oleh saudara tirinya yang bernama Amnon. Marah gak si Absalom? Tapi pernahkah kita baca Alkitab, kita melihat, maka ketika kecewa, dia marah, maka Absalom datang kepada Allahnya dan berkata, benar? Gak pernah. Dia cuma diam. Bahkan ya di dalam 2 Samuel 13 ayat 22, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Apakah Absalom pergi ke Daud ayahnya dan bercerita kepada ayahnya? Ada di dalam Alkitab? Enggak. Dia cuma diam, semuanya dipendam. Dia diam tapi nggak damai loh. Dia menyimpan dendam, racun di dalam hatinya. Gak pernah dia ngaku sama Tuhan. Saya pernah goncang hati. Saya pernah sakit hati. Saya pernah mengalami hal-hal yang bagi saya itu buruk. Tetapi ketika buruk itu saya tetap datang kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan ini yang saya sedang alami ini. Saya gak mampu Tuhan. Saat pagi hari ini siapa yang sedang mengalami masalah, cari akarnya. Kenapa sampai engkau marah? Mengapa engkau iri? Mengapa engkau sakit hati? Datang kepada Tuhan. Ada yang berkata, Tuhan, aku kecewa karena hidupku tidak seperti yang kuharapkan. Itu jauh lebih baik daripada kita diam. Amin. Katakan jujur di hadapan Tuhan daripada kita pura-pura kuat. Karena kejujuran atau keterbukaan adalah awal dari pemulihan.
Jadi Asaf berani mengakui kondisi hatinya yang paling buruk di hadapan Tuhan. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, baik itu iri, cemburu, sekali lagi saya katakan kecewa itu tidak dosa, tetapi kalau dipelihara itu bisa melahirkan dosa. Maka ia setia dan adil sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu yang pertama, poin pertama. Apakah itu poin yang pertama? Jujur kepada Tuhan. Akui semua apa yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan diam, datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, Mazmur 73 ayat 17 di sana dikatakan begini. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Setelah dia mengakui apa yang gak beres dengan hatinya kepada Tuhan, dia tidak tinggal diam. Yang kedua adalah Asaf mulai melihat keseluruhan rencana Allah dengan jelas ketika masuk ke hadirat Tuhan. Dia iri, dia datang kepada Tuhan mengakui kondisi hatinya yang paling buruk, kemudian dia tidak tinggal diam, dia masuk ke hadirat Tuhan. Di titik terendah, dia tidak berhenti pada kekecewaannya. Siapa yang di saat ini sedang kecewa? Kita jangan berhenti di situ. Tetapi firman Tuhan berkata, masuklah ke tempat kudus Allah. Artinya dia kembali datang kepada Tuhan menghadap hadiratnya. Tidak mudah. Karena ketika kita kecewa, ketika kita iri, kita sakit hati, tidak mudah kita kembali kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kenapa? Daging kita mengikat hidup kita. Bagaimana dengan kita? Ketika berada di titik terendah. Apakah kita masuk ke tempat kudus Allah, masuk ke hadiratnya, atau sebaliknya kita menjauhinya, bahkan meninggalkan Tuhan. Ketika Elia mengalami titik terendah, kapan itu? Ketika dia diancam oleh Isabel. Di titik terendah itu apa yang dia lakukan? Dia protes kepada Tuhan. Bukan masuk hadirat Tuhan, bukan cari Tuhan, justru dia mengomel kepada Tuhan. Dua pribadi yang berbeda. Asaf masuk hadirat Tuhan. Dan kalau kita perhatikan ternyata di dalam hadirat Tuhan, perspektif Asaf berubah. Cara pandangnya berubah. Ia mulai melihat gambaran besar. Keseluruhan rancangan Allah dengan jelas. Sebelumnya dia hanya melihat dari bawah. Dari kaca manusia, dia cemburu, dia iri dengan orang-orang yang jahat tetapi hidupnya enak. Tetapi setelah dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia melihat dari atas, dari sudut pandang kekekalan. Dia melihat bahwa ternyata orang-orang fasik itu hidupnya cuma sementara, setelah itu mereka akan binasa. Sekarang ini tampak bahagia, tetapi mereka tanpa Tuhan semuanya itu akan sia-sia. Oke. Waktu saya kecil, mama saya ini suka buat sulaman kristik. Bapak Ibu tahu sulaman kristik? Ketika dia duduk di sofa, kemudian dia ambil sulaman kristik itu, saya sering tidur di dekatnya di bawah sofa itu. Waktu sulam saya melihat, loh kok benang-benangnya kok jelek ya? Warnanya juga gak karu-karuan. Saya kata, Mama buat kristik kok jelek. Dia ngomong, sini. Kamu lihatnya dari bawah ya? Iya dari bawah Ma. Ya waktu saya tidur di situ ya saya lihat dari bawah. Coba kamu lihat dari atas. Ternyata ketika saya lihat dari atas, wow, luar biasa. Ternyata yang disulam itu sesuatu yang indah. Begitu juga dengan hidup kita ini. Dari bawah, cara pandang manusia, semuanya tampak berantakan. Bapak Ibu, saya mau bertanya, ada di antara kita yang saat ini melihat hidup kita berantakan? Ada? Oh, nggak ada. Saya sendiri melihat hidup saya itu berantakan, apalagi saya melihat masa lalu saya.
Kadang saya itu malu. Tetapi kalau kita melihat perspektif dari kacamata Allah, Allah melihatnya dari atas. Dan dia melihat bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, bagi orang-orang yang percaya dan mengikuti apa yang menjadi rancangannya, itu pada akhirnya itu semuanya indah pada waktunya. Sekarang ini belum kelihatan. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan, ayo terus bersabar, bertekun ketika kita hadapi apapun. Lakukan apa yang sudah Asaf lakukan. Kalau hati kita bergoncang, jangan fokus kepada keadaan. Masuklah ke hadirat Tuhan. Di sana pandangan kita akan berubah. Kita tidak melihat, perhatikan kalimat ini, kita tidak akan melihat masalah sebagai akhir. Tetapi apa yang kita alami itu sebagai bagian dari rancangan Allah yang besar. Amin. Ya, kalau saya kasih ilustrasi, masih banyak ilustrasi yang saya berikan. Tapi saya akan berikan sebuah contoh tentang Horatio Spafford. Dia ini seorang pengacara sukses, seorang pengusaha di Chicago yang sangat berhasil pada abad 19 dan dia kaya, hidup sejahtera dengan istri dan kelima anaknya, 1 laki, 4 perempuan. Dalam waktu singkat habis semua hartanya. Kenapa? Terjadi kebakaran besar tahun 1871 di Chicago sehingga menghancurkan semua apa yang dia miliki. Dan yang lebih terpukul adalah setelah itu anak laki-lakinya itu meninggal. Jadi anak 5 tinggal 4. Mereka stres, akhirnya berencana untuk menenangkan hati sekeluarga, mereka mau pergi ke Eropa. Karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, maka Horatio Spafford itu tidak ikut. Yang berangkat istrinya dengan keempat anaknya. Apa yang terjadi? Naik kapal laut, tabrakan. Kemudian dapat telegram dari istrinya, yang selamat cuma dia. Berarti yang meninggal berapa anaknya? Semuanya. Saya tidak bisa bayangkan kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Goncang pasti hatinya. Bisa-bisa bukan cuma hatinya, imannya bisa goncang. Setelah itu dia menyusul ke Eropa dan waktu naik kapal, kapten kapal berkata begini, ini loh tempatnya dulu kapalnya tabrakan dan tenggelam di situ. Di situ di tengah laut, di tengah kehilangan yang paling dalam, ada 2 pilihan. Dia bisa menangis sejadi-jadinya, menangisi anaknya yang meninggal, tetapi waktu itu pilihannya jatuh kepada ia masuk hadirat Allah. Air mata memang masih berbicara, tetapi damai sejahtera Allah itu melampaui akal. Di atas kapal itu akhirnya dia menulis lagu ini. When peace like a river, artinya apa? Ketika damai sejahtera mengalir seperti sungai dan duka cita datang bergulung seperti ombak laut. Di sana dikatakan, whatever my Lord, apapun keadaanku, engkau telah mengajarkan berkata, baiklah, baiklah jiwaku. Dia boleh kehilangan segalanya, tetapi ketika ia masuk hadirat Tuhan, pandangan perspektifnya berubah. Semula dia hanya melihat penderitaan, tetapi saat ini dia melihat rencana Allah yang besar dan tempat air mata itu lahirlah pujian yang kekal ini. Sampai sekarang orang-orang masih menyanyikan. Karena dia tahu bahwa rancangan Allah adalah yang terbaik. Apa rancangan Allah yang terbaik? Kalau anaknya mati di laut, tenggelam di laut, apa rancangannya? Ternyata pada saat dia masuk dalam hadirat Tuhan, ia tahu bahwa anak-anaknya sudah bersama dengan Tuhan. Dan mereka aman dalam tangan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Ketika dia dipanggil Tuhan, saya bersama dengan papanya dan bersama dengan Philemon, kita 3 orang waktu itu di sana. Satu hal yang saya masih ingat, bahwa memang saat itu
kita semuanya lagi bersedih. Tetapi satu hal yang saya sampaikan kepada Filemon. Gea sudah bersama-sama dengan Tuhan. Karena kenapa? Selama anak ini sakit, saya selalu mendampingi. Saya katakan, Gea, Tuhan Yesus itu baik. Kalau dia mau sembuhkan kamu, dia tinggal balik tangan aja. Tapi kalaupun kamu gak sembuh, sebenarnya di sana itu jauh lebih damai sejahtera, lebih bahagia, lebih senang, lebih luar biasa dibandingkan kita yang ada di sini. Sebab kita di sini itu semuanya sedang bergumul dengan segala macam persoalan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengalami apapun, sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Gak ada yang amin ya sudah. Ayo masuk hadirat Tuhan. Ketika dia masuk hadirat Tuhan, Asaf mulai melihat keseluruhan rencana Allah yang jelas. Yang selanjutnya, Mazmur 73 ayat 21-24 saya akan bacakan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ketika Asaf berada dalam hadirat Tuhan, dia mulai mengerti kebenaran. Di sana dikatakan dengan nasihatmu. Nasihatmu itu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya ia jujur dan ia berkata bahwa ia merasa seperti hewan, seperti binatang di hadapan Tuhan. Artinya dia mengakui kebobrokan dirinya, mengakui bahwa dia itu dungu, bertindak seperti hewan. Apa sih beda manusia dengan hewan? Berbeda, kalau manusia memiliki kasih, pertimbangan, hasrat, sementara hewan itu bertindak hanya berdasarkan insting. Namun yang menakjubkan, ia berkata apa? Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau tetap memegang tanganku. Ia kagum, dalam arti begini, walaupun dia layak binasa, binatang kan binasa suatu saat kalau dia mati. Dia ditolak bahkan dihukum, ternyata Tuhan tetap menggenggam tangannya. Di sini kita harus menyadari bahwa hidup ini terpelihara bukan karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Melainkan karena Tuhan yang tak pernah berhenti setia kepada kita. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Jadi ketika masuk hadirat Tuhan, dia menemukan yang disebut dengan kasih karunia melalui apa? Tuntunan firman Tuhan. Firman itu mengalirkan kasih karunia yang menuntun, menghibur, dan menguatkan setiap langkah kita. Dia sadar, dia goyah waktu itu. Tapi Tuhan tidak pernah melepaskannya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, warga kerajaan dikasih Tuhan. Mungkin saat ini engkau lemah, engkau goyah, engkau punya pergumulan yang berat. Percaya, kita seperti binatang yang dungu yang seharusnya dibinasakan. Tetapi dia percaya walaupun kondisi yang seperti itu, Tuhan tetap memegang tangannya. Amin. Tuhan tidak pernah melepaskan setiap daripada kita. Dia mengasihi kita dan dia mau supaya kita tidak jatuh di dalam segala sesuatu yang saat ini kita alami. Damai datang bukan karena masalah itu hilang. Sekali lagi, damai datang itu bukan masalah kita hilang. Tetapi Asaf tahu bahwa Tuhan tetap memegang tangannya. Amin. Dia sadar bahwa sempit kok pandangannya justru di saat itu dia menemukan kasih karunia. Ada sebuah, nah ini sinar X-ray. Sinar X-ray itu menyingkapkan luka tersembunyi. Istri saya pernah suatu saat kami hendak pergi makan malam. Zaman dulu kalau tidak salah rumah saya itu seperti ada tangga tapi tanpa ada undak-undaknya. Supaya kita bisa menaikkan sepeda motor ke atas. Masuk ke dalam rumah. Waktu itu hujan. Rumah kami masih belum ada payonannya,
Jadi kalau hujan itu kena tangga yang tanpa undak-undak itu. Dan apa yang terjadi? Istri saya tidak lewat tangga biasa, dia lewat jalan itu. Dan apa yang terjadi? Terpeleset. Waktu terpeleset itu dia nahan. Waktu dia tahan itu sakit. Kemudian saya katakan nggak apa-apa. Sakit ya sudah bawa ke rumah sakit, di X-ray. Ternyata tulangnya patah. Jadi sinar X-ray ini bisa melihat segala sesuatu yang tidak kelihatan dari luar. Dan X-ray itu seperti firman Tuhan. Firman Tuhan kalau kita baca, ketika saya berbuat satu kesalahan atau apa, X-ray itu mungkin kalau kita di luar nggak kelihatan. Tetapi firman Tuhan itu akan berbicara kepada kita. Oleh sebab itu, saat ini saya rindu, di sini sudah ada Bible study, kemudian ada KM Komsel, kemudian setiap minggu ada ibadah, ada firman Tuhan yang disampaikan. Ayo kita merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Bukan sekedar kewajiban rohani. Dia itu seperti pelita di ruangan yang gelap. Di saat kita memiliki ketakutan, firman Tuhan itu menuntun kita kembali kepada terang kasih-Nya. Jadi penting sekali firman Tuhan itu. Di Sydney, ada seorang penyelam di lepas pantai Sydney, di Australia itu suatu hari. Orang ini sudah dengar, diberitahu temannya, ayolah kamu percaya Yesus. Kamu jangan menyia-nyiakan hidupmu. Nah, suatu saat dia menyelam cukup dalam di sebuah daerah di sekitar bangkai kapal tua. Di sana dia melihat ada sebuah kerang yang besar. Dia tertarik dengan kerang itu, kemudian dia ambil kerang itu, dia berusaha untuk membuka, siapa tahu dalamnya ada apa? Mutiara. Tetapi ketika dia buka, dia tidak menemukan mutiara. Tapi selembar kertas yang lusuh, agak sobek ya sudah basah, namun masih bisa dibaca. Kemudian dia buka, ternyata itu traktat Injil. Traktat Injil biasa dibagikan di mana? Di ATM, betul? Zaman dulu. Ya di tempat-tempat umum. Ini di dalam kerang. Ya saya nggak tahu kok bisa sampai di situ. Tetapi ya bisa saja ada yang sengaja menjatuhkan atau nggak sengaja kemudian tenggelam. Kerangnya pikir ini makanan, dia makan ya toh. Ternyata setelah dia buka, dia baca, baru dia ingat. Tuhan itu sudah beberapa kali berbicara, tapi dia sama sekali tidak mendengarnya. Dan kali ini Tuhan berbicara lewat seekor kerang, lewat traktat yang dimakan oleh seekor kerang. Dia baca itu tentang dosa manusia, tentang kasih Allah yang baik, yang tidak berkesudahan, serta Tuhan yang bangkit kemudian membebaskan semua orang yang berdosa di dalam nama Yesus. Saat itu dia menangis. Air mata bercampur dengan air laut. Ya, dia menyadari bahwa Tuhan mencarinya bahkan sampai ke kedalaman laut. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sedang mencari kita. Lewat apa? Firman Tuhan yang sering kita abaikan. Amin. Kita sering abaikan firman Tuhan, tetapi pada saat pagi hari, seperti orang tersebut di dalam kedalaman yang jauh dari hiruk pikuk dunia ini, dia mendengar suaranya. Oleh sebab itu jangan berfokus kepada keadaan ini, mulai saat ini masuk dalam hadiratnya, pandangan kita akan berubah. Dan biar kasih karunia itu datang kepada kita lewat firman Tuhan yang kita dengar dan yang kita baca. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Asaf? Yang terakhir di sana dikatakan Mazmur 73:25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ternyata hal yang keempat adalah Asaf menata ulang kasih di dalam
hatinya. Ia sadar bahwa selama ini kasihnya itu condong kepada hal-hal duniawi, kemakmuran, uang, keadilan, nasib orang fasik dan lain sebagainya. Dan kini ia menata ulang kasihnya, bukan memusatkan kepada hal-hal yang tadi saya sebutkan, tetapi dia memusatkan hatinya kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang layak diingini. Ini adalah titik damai sejahtera. Ketika kasih kita tertata ulang, kita bukan mencari berkat. Banyak orang datang ke gereja itu mencari berkat, mencari kesembuhan. Tetapi ketika kita menata ulang kasih kita, kita tidak mencari berkat maupun kesembuhan, tetapi kita mencari pemberi berkat dan pemberi kesembuhan. Bukan kita lagi mencari posisi, tetapi kita mencari hadiratnya. Amin. Petrus ketika Yesus belum ditangkap, dia penuh dengan semangat, dia pernah berkata apa? Sekalipun mereka semua meninggalkan Engkau ya Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Tetapi ketika Yesus ditangkap, sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tuhan Yesus cuma menatap, melihat kepada Petrus, dia keluar, dia menangis dengan sangat sedih, air matanya air mata penyesalan. Dari hatinya dia sadar bahwa kasihnya selama ini ternyata rapuh, masih bercampur dengan ambisi, rasa takut, kebanggaan diri. Yang dialami oleh dia seperti itu, sepertinya mengasihi Tuhan, tapi ternyata ada embel-embelnya. Namun kisah itu tidak berhenti di situ. Ketika dia sudah merasa gagal total, kemudian dia ada di pantai, Yesus bangkit. Yesus datang menemui dia. Dan bertanya, berapa kali? 3 kali menyangkal Yesus. Yesus bertanya kembali berapa kali? 3 kali juga. Apakah engkau mengasihi aku? Saat itu saya yakin dia tidak berkata di dalam keangkuhannya lagi, tetapi dengan kerendahan hatinya. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi kamu. Di situ kita melihat Petrus menata ulang kasihnya kepada Tuhan. Dulu kelihatannya dia mengasihi Tuhan, tetapi ada embel-embelnya. Kelihatannya mengasihi, tetapi dia sebenarnya punya ambisi. Masih ingat ketika dia menarik Yesus. Yesus katakan saya harus menderita di Yerusalem. Enggak Tuhan. Itu semua ambisi daripada Petrus. Tapi ketika dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar di hadapan Tuhan, dia mulai menata kasihnya lagi. Kasih bisa salah arah loh. Tetapi Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk menata kembali. Karena hati kita hampa kok, sungguh. Kalau kita mengejar sesuatu yang duniawi, sudahlah hampa pasti. Supaya kita sadar, kadang Tuhan izinkan itu supaya kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita tidak pernah bisa memuaskan jiwa kita, selain daripada kasih-Nya. Dan sahabat, pagi hari ini kita melihat bahwa setelah Asaf dipulihkan, dia menyaksikan kebesaran Tuhan, dia tidak lagi pahit, pertama pahit, tapi dia menjadi saksi kasih karunia itu. Maka dia berkata, tetapi aku suka dekat padamu. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saat pagi hari sekali lagi, Tuhan bertanya, apa yang sedang engkau alami? Jujur di hadapan Tuhan. Karena kalau kita mau masuk tema bulan ini, kalau belum selesaikan masalah ini, kita berjalan di tempat. Yang kedua, masuk dalam hadirat Tuhan supaya kita bisa tetap bisa memelihara ketekunan, semangat ketekunan, kesabaran. Yang ketiga, temukan kasih karunia lewat firman Tuhan.
Dan yang terakhir, ayo kita menata ulang kasih di dalam hati kita. Kiranya hari ini setiap hati yang bergoncang, yang mengalami masalah kembali menemukan damai yang sejati, bukan karena keadaan berubah, tetapi karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.